Oke, sudah merekam. Baik, terima kasih. Akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Pagi. Ya, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini. Ini kita judulnya uji coba ya, uji coba webinar untuk pelatihan ya. Jadi untuk mulai yang besok, karena untuk yang hari Minggu itu jejak pendapat mayoritas menginginkan yang malam hari, insya Allah kita besok jam 8 malam gitu ya. Karena kalau Minggu siang pada mungkin liburan sama keluarga, anak-anak jalan-jalan, semoga malamnya nanti kita bisa menyelenggarakan untuk yang materi pertama gitu ya. Nah untuk hari ini kita sesi sesi pengenalan dan uji coba. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan terlebih dahulu. Untuk nama kemarin sudah perkenalan di grup WA ya. Saya Harjono. Kalau sekolah ini saya ngajar di Pandeglang ya, di SMA Negeri Cahaya Madani Banten Boarding School. Gitu ya. Kalau saya asalnya sebenarnya dari Wonosobo, Jawa Tengah ya. Cuma ini merantau di Pandeglang sudah cukup lama gitu ya. Kemudian saya bergabung di Microsoft itu kalau sebagai peserta pelatihan saya sudah lama, sejak tahun 2017 itu saya sudah sering ikut di Microsoft Jakarta ya, kantornya di satu gedung dengan kantor Bursa Efek Jakarta gitu ya. Saya beberapa kali dulu ikut pertama kegiatan di sana ya, pertama dapat akun Microsoft itu. Kemudian tahun ini ada TOT ya, training of trainer, saya bergabung kemudian lulus. Sehingga ini dalam rangka Hari Guru, Microsoft kemudian merekrut trainer, siapa yang mau menyelenggarakan kegiatan, mereka siap untuk menyediakan akun dan sertifikat. Gitu ya. Makanya kemudian saya membuat publikasi dan menggandeng IGI Banten ya untuk induk organisasi, karena saya juga sebagai pengurus di IGI wilayah Banten. Nah, meskipun demikian nanti untuk pesertanya tidak terbatas di Banten, jadi boleh dari mana saja untuk ikut pelatihan ini guru se-Indonesia. Jadi ini momennya dalam rangka Hari Guru Nasional ya. Kita memeriahkan Hari Guru Nasional dengan meningkatkan kompetensi guru ya, diantaranya lewat pelatihan online gitu ya. Karena sekarang lagi eranya kita belajar daring jarak jauh, maka ini salah satu aplikasi yang dapat mensupport Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan pendidikan jarak jauh, yaitu dengan Microsoft 365. Kalau dulu namanya Office 365. Nah, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih mengenai panduan yang sudah saya share di tim juga. Jadi ya, nanti bisa ditanyakan kalau ada yang belum jelas. Ini udah kelihatan ya PowerPoint saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini sebenarnya panduan yang kemarin. Panduan kemarin. Jadi ini sekarang kita uji coba pelatihan Microsoft 365 ya. Momennya momen Hari Guru Nasional ya, ini Bapak Ibu, logo Hari Guru Nasional. Tujuannya ya diharapkan untuk meningkatkan ya kemampuan para guru pendidik khususnya dalam meningkatkan kemampuan IT ya, kemampuan IT untuk kita bisa mengembangkan diri ya. Artinya bahwa tidak serta-merta kita belajar Microsoft 365, tapi nanti juga kita mengharapkan efek yang lain ya, bahwa kita juga akan semakin terangsang untuk belajar yang lainnya gitu ya. Nah, ini hasil yang diharapkan gitu ya. Kemudian ini jadwal yang sudah saya susun. Kita ini uji coba tanggal 14 ya, sekarang jam 10. Kemudian untuk materi yang pertama itu pengenalan Microsoft. Besok kita membahas tim sama MEC ya, Microsoft Education Community. Dari rencana awal jam 13.30 ini ya, makanya karena sebagian besar mengharapkan jam 20 ya, makanya saya ganti menjadi jam 20 atau jam 8 malam gitu ya. Kemudian nanti materi hari kedua, hari Senin itu hari kedua, materi 2 yaitu OneDrive dan Microsoft Form ya. OneDrive itu kalau selama ini Bapak Ibu mengenal Google Drive ya, ini hampir sama ya. Kalau Google Drive Bapak Ibu pakai email yang Gmail biasa kan kapasitasnya cuma 15 giga ya.
Nah, OneDrive ini akun yang sekarang kita punya itu bisa menampung sampai 5 tera ya. 5 tera itu bisa dipakai seumur hidup, insya Allah nggak penuh gitu ya. Untuk menyimpan foto file kita itu nggak akan penuh 5 tera itu. Yang berikutnya Microsoft Form. Ini sama juga Microsoft Form itu kalau Bapak Ibu sudah sering memakai Google Form ini juga sama. Tapi ini produk Microsoft, namanya Microsoft Formulir. Bisa untuk kuis, bisa untuk angket atau survei gitu ya. Itu materi yang hari ketiga itu Suai ya. Suai itu semacam presentasi online ya. Kemudian OneNote Class Notebook ini semacam buku catatan ya. Buku catatan di dalam tim ya. Jadi di tim itu ada integrasi dengan kelas notebook. Kemudian Office Online. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini sudah memakai namanya produk Microsoft yang di laptop maupun komputer yang diinstal itu namanya Microsoft Offline ya, yang versi desktop. Sedangkan yang kita punya pakai akun sekarang namanya Microsoft versi online-nya. Di dalamnya juga ada Word, Excel, itu juga ada nanti. Nanti akan kita bahas di hari yang ketiga ya, hari Rabu atau hari terakhir itu mengenai Office online. Ini jam waktu-waktunya ya. Jadi nanti hari Senin tuh jam ini kan hari Minggu, hari Senin ya. Hari Senin itu jam 13.30. Kemudian hari berikutnya itu untuk hari Selasa nih, hari Selasa jam 10. Maaf, ini karena Selasa ini saya baru ingat ya, ternyata saya awalnya kemarin ingatnya Rabu ya, ingatnya ini Senin, Selasa, Rabu. Ternyata ini Minggu, Ahad, Senin. Jadi yang hari Selasa nih juga mau saya ubah tetap jam 13.30 Bapak Ibu ya, bukan jam 10. Semoga nanti bisa disetujui gitu ya, karena kalau jam 10 ternyata saya ada jam ngajar baru ingat gitu ya, yang tanggal 17 gitu ya. Ngajar Pak, dari jam 10 gimana, bisa Bu? daring kitanya. Nanti Iya, kalau misalkan Bapak Ibu daring. bentrok bisa nonton rekamannya. Jadi ini semua saya rekam ya kegiatan ini. Nanti akan saya share di tim link hasil rekamannya. Ya. Berikutnya nanti Bapak Ibu setelah selesai ini nanti ada penyelesaian tugas ya. Jadi setiap hari ini ada tugasnya. Jadi mulai yang besok itu ada tugas. Untuk yang Microsoft Team itu nanti tugasnya Bapak Ibu membuat kelas ya, membuat kelas di tim, kemudian undang beberapa teman pelatihan untuk menjadi anggota kelasnya. Untuk MEC ini nanti tugasnya semacam menyelesaikan kursus online di dalamnya. Itu nanti ada kursus online, nanti sampai muncul sertifikat ya. Kursus online-nya itu kalau sekarang ringan Bapak Ibu, cuma wajib mengerjakan minimal 2 kursus online ya. Kalau kemarin waktu pelatihan yang sebelumnya itu, saya juga pernah menyelenggarakan semacam diseminasi, itu wajib menyelesaikan 13 kursus online gitu ya. Kalau ini cuma 2, itu lebih ringan. Untuk OneDrive tidak ada tugas, untuk Microsoft Form ini ada tugas, nanti kita tugasnya membuat semacam kuis online atau ulangan online ya, pakai Microsoft Form gitu ya. Kemudian nanti tugas berikutnya kita membuat Suai ya, membuat presentasi online dengan Suai. Untuk OneNote Class Notebook itu nggak ada tugas, Office Online juga nggak ada tugas. Jadi ada tugas nanti Microsoft Team itu membuat kelas online, MEC itu tugasnya nanti mengerjakan kursus ya, nanti kita bahas besok seperti apa. OneDrive itu tidak ada tugas, Microsoft Form itu nanti ada tugas membuat kuis online itu, atau membuat ulangan online. Kemudian Suai ada tugasnya membuat presentasi online gitu ya, itu tugas-tugasnya. Nanti setelah ini masih ada waktu, jadi ada waktu sampai tanggal 18, 19, 20 ya, sampai 22 itu maksimal selesai penilaian. Jadi nanti Bapak Ibu ngerjain langsung dikirim, nanti saya akan koreksi. Jadi kalau ada perbaikan akan saya feedback kembalikan, nanti ada perbaikan misalkan kursusnya baru 1 misalkan kurang, berarti diperbaiki gitu ya. Kemudian nanti ada setelah ini ada tanggal 23, 24 itu adalah setelah dinilai nanti ada istilah penyerahan data-data yang lulus ya, nanti lulus itu istilahnya tugasnya selesai semua itu nanti lulus. Tanggal 25 insya Allah pengumuman kelulusan, ini kalau nggak mundur ya, karena biasanya karena sekarang juga
yang ikut itu ribuan, cuma kalau di saya cuma 160-an. Kalau di tempat lain banyak ya. Jadi ini se-Indonesia serentak ada beberapa ratusan trainer yang menyelenggarakan, sehingga kalau nggak salah kemarin sampai 6.000 pesertanya itu totalnya gitu ya. Sehingga kadang ini agak telam, kadang mundur biasanya gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah pengumuman kelulusan nanti terakhir adalah mengunduh sertifikat ya. Jadi nanti sertifikatnya berupa e-sertifikat, bisa kita download ya untuk masing-masing. Sertifikatnya 32 jam pelajaran ya. Di belakangnya ada jam pelatihannya. Nanti untuk Bapak Ibu yang ASN membutuhkan undangan, nanti saya buatin undangan ya, undangan kegiatan ini biar bisa dipergunakan ya kalau yang membutuhkan untuk kenaikan pangkat gitu ya. Nanti saya share juga di tim yang undangannya. Nah, ini materi-materi di tim yang akan kita bahas besok ya, hari Minggu malam. Kemudian MEC itu Microsoft Educator Community ya. Nanti istilahnya bagaimana kita mendaftar di MEC ini, kemudian contoh mengerjakan kursus besok ya. Kemudian penugasan ya, penugasan. Itu materi 2. Materi yang ketiga itu hari kedua ya, Microsoft Form ya. Jadi bagaimana kita nanti membuat ujian online, formulir online ya, baik itu formulir PPDB misalkan, formulir untuk pendaftaran kegiatan misalkan kayak yang kemarin itu adalah formulir pakai Microsoft Form. Bisa kita setting waktunya gitu ya, kapan bisa diisi, kapan ditutup ya. Jadi kalau kita gunakan untuk ulangan misalkan itu bisa kita setting. Misalkan baru bisa dibuka oleh siswa hari Rabu jam 9 itu ya. Nanti akan di close jam 10 misalkan. Jadi kita bisa ngasih linknya dari sekarang tapi mereka tidak bisa membuka. Itu bisa kita setting ya di Microsoft Form tanpa menambah aplikasi tambahan. Bisa mengacak soal juga bisa ya. Jadi kalau soalnya kita acak bisa dan lain sebagainya. Kemudian materi yang ini masih hari kedua juga nanti OneDrive ya. OneDrive itu penyimpanan online gitu ya, penyimpanan online dengan kapasitas 5 tera. SUAE ya, SUAE itu presentasi online gitu ya, nanti yang kita bahas di hari terakhir atau hari Selasa tanggal 17. OneNote ya, nanti bagaimana di OneNote itu kalau yang guru matematika bisa untuk menulis rumus ya, nulis rumus berupa jadi equation, bisa untuk menggambar grafik ya, jadi persamaan rumus langsung berubah jadi grafik, atau kita ingin misalkan persamaan kuadrat nanti bisa langsung mencari solusi sendiri. Jadi nilai X1, X2-nya berapa itu bisa. Ini kalau di OneNote ya, OneNote. Nah, itu materi-materi yang akan kita selenggarakan. Nah, berikutnya saya akan memperkenalkan singkat ya mengenai fitur-fitur di Microsoft 365 gitu ya. Ini saya close dulu. Nah, berikutnya saya share lagi untuk saya buka browser ya. Saya buka browser. Nah, Pak Ibu kemarin kan buka untuk kita login ke Office atau Microsoft kan kita buka dengan office.com ya. Office.com. Nah, ini office.com ya. Nah, kita akan login ya, akan login ke halaman utama Office atau Microsoft 365 seperti ini. Nah, ini kalau kita sudah punya arsip ya, jadi nanti bancatan. Kalau belum masih kosong ya. Nah, untuk melihat menu semuanya, ini kita klik yang di sini. Nah, ini akan kebuka semua apa saja yang ada di Office 365 atau Microsoft 365 ya. Jadi ini ada yang lengkap ya. Jadi ada Office online yang bisa kita pakai ya, Excel, ada Word ya, ada PowerPoint ya, PowerPoint ada, Microsoft Word ada gitu ya. Ini yang versi online. Jadi kalau laptop Bapak Ibu misalkan
tidak sempat install Office, itu bisa kita pakai versi online seperti ini. Ya. Nah, versi online adalah bahwa dokumen akan tersimpan secara online, tidak hilang ya. Jadi kita bisa buka dari mana saja. Kemudian di akun kita itu ada email ya Bapak Ibu. Jadi akun kita itu tadi include sama namanya email ya. Email Outlook namanya. Ini kalau saya buka Outlook ya contoh. Outlook saya buka. Jadi bisa dipakai untuk mengirim dan menerima email ya seperti ini. Ini halaman email Outlook ya. Jadi kita login ke office.com tadi, cari Outlook, maka nanti kita bisa mengirim dan menerima email. Bahkan semua aktivitas kita di tim itu nanti ada pemberitahuan di email kita ya. Nanti Bapak Ibu bisa buka Outlook kita ini. Misalkan ini ada Bapak Ibu misalkan yang komentar di tim ya, di tim misalkan ini Bu Eka Lucia misalkan di tim, maka di email saya juga muncul ya pemberitahuan misalkan ada yang yang komentar di dalam tim itu ada muncul di sini gitu ya. Kemudian jadi semua agenda itu juga masuk ke sini, misalkan kayak agenda meeting di hari ini bahwa jam 9.30 saya membuat agenda tentang ada meeting, maka muncul di sini. Nah seperti ini agendanya muncul ya di email kita. Nah semua orang nih yang komentar di tim maka akan muncul seperti ini, gitu ya. Nah ini email ya, email dari Outlook. Nah berikutnya kita kembali ke halaman utama lagi. Nah, selain email, berikutnya ini ada OneDrive ya. Ini form ya. Form itu kemarin yang bisa untuk membuat formulir ya. Kalau kita klik form ini, form ya. Di sini ada pilihan untuk kuis, berarti kuis baru. Atau kalau kita membuat formulir, ini formulir baru ya. Kalau kuis itu nanti ada skornya, jadi kita bisa langsung hitung nilai sendiri. Kalau formulir baru maka nggak ada skornya. Ya, kayak kemarin nih yang polling saya buat kemarin untuk menentukan hari ini, kita berarti saya buat pakai formulir gitu ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Dan tampilan pertanyaan untuk kita membuatnya, nanti ini untuk membaca respon ya. Nanti kita bisa dalam bentuk ini Excel-nya ya, untuk melihat hasil kalau misalnya kita membuat ulangan gitu ya. Nah, nanti kita bahas nanti gitu ya. Ini formulir form ya namanya. Berikutnya lagi, ini kita klik sini biar muncul semua ya. Jadi ini menu-menu ini banyak sekali ya yang bisa kita gunakan. Ini yang ini OneDrive ya. Ini OneDrive kalau kita klik. Nah, ini OneDrive untuk menyimpan data online ya, Pak Ibu. Ini hampir sama kayak Google Drive. Nah, kalau kita membuat kelas di tim, maka semua data akan masuk di OneDrive yang kita buat. Kayak ini kelas-kelas yang saya punya itu masuk di OneDrive gitu ya. Sehingga data yang saya unggah, data siswa mengumpulkan lembar jawaban ulangan juga tersimpan di OneDrive ini gitu ya. Nah, ini kita kalau ngupload tinggal ini upload ya untuk mengunggah file. Kalau membuat folder di sini bisa membuat folder ya. Kemudian mau ngetik juga bisa, tinggal ketik Word, maka dia akan kebuka halaman Word ya. Misalkan ini saya mau ngetik yang langsung kesimpan di sini. Tinggal saya buka Word dokumen gitu ya. Dia akan langsung membuka halaman Word dokumen. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan sama kayak Word ya. Nah, ini kesimpan oleh. Nanti kalau kita mau mengambilnya tinggal di download ya, download biasa ini bisa di download.
atau kita langsung save di perangkat kita ya, save as di komputer ya, maka dia akan langsung kesimpan di komputer kita gitu ya. Bisa juga nih untuk ngetik keroyokan ya Pak Ibu. Jadi kalau Pak Ibu misalkan menugaskan siswa, misalkan mereka suruh membuat presentasi ya, itu bisa pakai PowerPoint secara online. Nanti kita bisa mendeteksi, misalnya kalimat pertama yang ngetik siapa, slide kedua ngetik siapa. Ya. Ini kalau kita share di sini, nanti bisa untuk kolaborasi ya, seperti yang di Google itu bisa kolaborasi, satu lembar yang ngetik rame-rame itu bisa. Kemudian ada untuk kalau kita mau ngetik pakai suara ya, tapi berbahasa Inggris ya. Good morning. Ya, agak lambat ya. Jadi ini kita bisa ngetik ya, ngetik menggunakan menggunakan suara ya. Ini dictate itu ya. Ngetik dengan suara, tapi ini baru bahasa Inggris yang tersedia ya. Jadi kalau yang guru bahasa Inggris misalkan mau membuat tag gitu tinggal ngomong saja nanti ketulis. Bisa juga untuk menguji misalkan ucapan siswa itu sudah benar atau tidak gitu ya, dengan ucapan ini. Ini saya ngomong bahasa Indonesia, dia menangkapnya bahasa Inggris ya, makanya tulisannya nggak karuan gitu ya. Dia menerjemahkan dari apa yang saya ucapkan ke teks bahasa Inggris gitu ya. Jadi ini pakai dictate itu ya, untuk bisa ngetik secara pakai mulut ya. Istilahnya kalau kita di Android kan bisa ya, di Android kan Google keyboardnya Google itu udah support multibahasa, maka bisa bahasa Indonesia. Nah kalau ini baru bahasa Inggris, mungkin ke depan ini kalau dalam perkembangannya juga bisa ya bahasa Indonesia. Ini untuk Word online gitu ya. Kemudian ini masih banyak, ada Kaizala. Kaizala itu ini aplikasi untuk di HP ya. Ini aplikasi obrolan seluler, itu kayak WA ya. Kaizala itu kayak WA, cuma dia lebih lengkap. Dia bisa untuk membuat ujian online juga bisa di Kaizala ini, itu ya. Kaizala. Tadi unlock email udah. Ini OneNote ya, OneNote untuk catatan ya, catatan. Nah, Bapak Ibu tim ya. Jadi tim ini selain yang bentuknya aplikasi juga bisa dalam bentuk desktop nih. Kalau ini saya buka tim. Jadi kalau misalkan di komputer kita itu instalannya error ya, maka kita bisa membuka yang versi desktop ya, versi desktop seperti ini. Memang kalau desktop itu dia kurang stabil ya, lebih bagus yang aplikasi. Cuma ini sebagai alternatif ya. Kalau yang versi desktop kita berhalangan atau ada gangguan, kita bisa mencoba yang versi desktop seperti ini ya. Nah ini sama. Nah ini kelas kita ya, ini. Nah gitu, ini yang versi desktop ya, bukan versi aplikasi gitu. Nah ini sekaligus saya jelaskan ya, jadi Bapak Ibu di sini ada aktivitas itu untuk melihat aktivitas terbaru kita. Boleh untuk kita chatting dengan siapapun kita yang punya akun. Ini kalau kita klik tim ini akan memunculkan kelas tim yang kita punya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat kelas tim akan muncul di sini gitu ya. Di kelasnya masing-masing ya, di tim Bapak Ibu. Misalkan membuat kelas ya, kelas untuk pelajaran ya. Misalkan kalau saya ini kelas fisika gitu ya. Kemudian ini kelas yang kita saat ini ya, kelas pelatihan ini. Kemudian ini kelas trainer yang sekarang, itu kelasnya di sini gitu ya. Kemudian nanti ada tugas. Ini tugas-tugas itu menampilkan tugas yang kita buat untuk siswa kita. Gini ya. Jadi kalau ini di kelas-kelas yang ada tugasnya ini nampil di sini. Berikutnya ada kalender ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan lupa link, misalnya nggak, ini hari Minggu besok misalnya jam 8 malam mau Vicon ya. Linknya yang mana nggak tahu, maka Bapak Ibu tinggal buka kalender, ya buka kalender, lihat sesuai dengan jam itu ya. Sesuai dengan jam saat itu. Kayak hari ini kita tanggal, nanti akan muncul di sini
setiap Vicon yang sudah dibuat ya. Ini Vicon-Vicon yang sudah saya buat di sini, dia muncul di sini. Tinggal kita klik join gitu ya. Nah, termasuk agenda kita Vicon hari Minggu, Senin, Selasa itu nanti saya buat akan muncul di kalender Bapak Ibu sekalian karena sudah saya pautkan ya channelnya dengan kalender ini gitu ya. Sehingga setiap saya membuat kegiatan yang saya masukkan di kelas itu akan muncul di kalender. Misalkan besok Vicon jam 1:30, Selasa jam 1:30 itu maka muncul di kalender ini. Ini untuk panggilan ya, jadi kita bisa manggil orang dengan panggilan suara, bisa gitu ya. Nah, berikutnya saya menjelaskan fitur yang di tim ya. Selain yang di sebelah kiri, ada lagi tombol yang di sebelah atas ini. Ada umum, postingan, file, buku catatan ya, ini namanya OneNote ya. Tugas ya. Nanti tugas ini adalah sebagai tempat untuk saya membuat tugas ya. Ini muncul di tempatnya, kalau di guru berarti yang membuat tugas itu guru. Nanti kalau di siswa berarti tempat untuk mengerjakan tugas ya, di sini. Di sebelah sini nanti ada kolom nilai ya. Jadi setiap tugas yang sudah dinilai akan muncul di sini nilai-nilai dari peserta ya. Peserta kalau dalam ini peserta pelatihan, kalau nanti Bapak Ibu membuat kelas berarti siswa akan muncul di sini nama-namanya gitu ya. Nilainya akan terekap ya dari nilai misalkan ulangan pertama, ulangan kedua, ketiga dan seterusnya. Tugas 1, tugas 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini secara umumnya ya gitu. Berikutnya lagi di sebelah sini di bawah logo kelas ini ada channel umum. Ini ada panduan yang saya buat, ada materi gitu. Nanti saya akan buat lagi di sini materi hari kedua, materi ketiga gitu ya, dan rekamannya. Jadi namanya ini channel Bapak Ibu ya. Channel ini kita bisa buat sendiri. Kalau misalkan di kelas kita ini kita bisa buat misalkan per bab materi, misalkan materi bab 1, materi bab 2, bab 3 dan sebagainya gitu ya. Bisa dibuat di channel di sini. Biar memudahkan dalam hal kita mencari file misalkan atau berkas gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah pernah pakai mungkin selama ini pakai Google Classroom ya, nggak jauh beda, cuman ini lebih dinamis ya. Kita bisa membuat membuat channel ya tambahan sendiri di sini. Kita bisa posting sesuatu di sini ya, bisa posting ucapan, bisa nambahkan file ya. Kalau kita mau ngupload file di sini, tinggal klik di sini. Filenya apakah dari komputer, dari OneDrive atau dari tim yang sudah ada gitu ya, atau yang file terbaru kita unggah. Atau ini kita buat siaran ya. Kalau siaran itu kita bisa membuat informasi untuk multi channel. Jadi kalau misalkan kita kelasnya ada banyak ini, kita bisa membuat satu pengumuman untuk semua kelas yang kita punya. Ini pakainya ini. Namanya buat pengumuman ya. Nah, ini menu-menu di tim ya. Di tim yang Bapak Ibu sudah punya. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mau membuat rapat istilahnya atau membuat kelas Vicon, nanti membuatnya dari kalender ya. Klik kalender. Kita klik waktunya. Kalau di sini kita klik di sini nanti akan muncul. Nanti akan saya jelaskan di materi besok ya, Microsoft Teams gitu ya. Dan ini kita baru bahas secara global ya, secara global. Nah, itu secara umumnya Pak Ibu mengenai kegiatan kita. Mungkin itu dulu untuk yang saya paparkan. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan. Ini kita belum masuk pelatihan ya, baru umum aja gitu ya. Jadi Microsoft 365 ini ya istilahnya kumpulan aplikasi ya, aplikasi Microsoft ya, gabungan Office Online itu. Office Online itu sama dengan Office Desktop yang kita punya di laptop ya, Word, Excel, PowerPoint. Tapi ini versi yang online. Jadi kalau kita lagi
di jalan tiba-tiba mau ngedit soal misalkan ya, itu kalau online lebih gampang, kita tinggal download versi online-nya, kita edit ya. Memang reputusinya lah memang kalau yang versi online ini gitu. Atau kalau kita punya keduanya ya, di laptop itu sudah Office 365, kemudian kita punya versi online, maka bisa terintegrasi gitu ya. Jadi file-file yang kita punya itu langsung kesimpan juga secara online gitu ya. Jadi kita punya backup-an itu bisa disinkronkan di OneDrive-nya gitu ya. OneDrive-nya kita install di laptop, kita buat folder di sana, maka nanti setiap file yang kita simpan di folder di laptop itu otomatis keunggah di OneDrive punya kita. Ya, itu untuk keamanan dokumen kita gitu ya, karena seringkali kita mungkin di laptop kena virus, atau mungkin laptopnya rusak, atau mungkin hilang gitu ya. Ya, itu yang kadang kita nyesalkan file ya, bukan laptopnya hilang, tapi filenya itu yang hilang. Sekian tahun kita membuat, hilang begitu saja gitu ya. Nah, kemudian di tim ini kita juga bisa mendownload daftar peserta ya. Jadi ada menu untuk kita mendownload partisipan atau peserta gitu ya. Coba saya download ya. Nah, kita bisa mendownload peserta. Nanti bentuk filenya berupa file Excel ya, file Excel peserta yang ikut. Nanti akan di situ ada tulisannya nama siapa, login jam berapa, keluar jam berapa. Kalau nanti keluar masuk sampai 2 kali juga kelihatan ya, ada rekapannya. Jadi kalau misalnya kita ingin lihat siswa kita itu login jam berapa, keluar jam berapa ya, dari aktivitas di tim ini bisa kelihatan gitu ya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk pengenalan awal kita ya. Untuk ini uji coba, alhamdulillah bisa nyambung nih meskipun hanya 40 ya, 43 peserta. Ya, alhamdulillah gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan silakan, mau nanya langsung pakai suara diperbolehkan, mau pakai chat itu juga diperbolehkan gitu ya. Pak Jono, saya mau Ya. Pak Jono, mau tanya dong. Ya, silakan. Ini kan kita gurunya mempelajari dulu nih tentang aplikasinya ini. Nanti muridnya juga harus download kayak kita kemarin nggak prosesnya? Oke, kalau kita mau menerapkan ke siswa, kalau siswa mau pakai HP maka harus diinstal ya, kalau di HP. Kalau di laptop itu bisa install bisa enggak. Jadi kalau siswa bisa pakai yang versi desktop, bisa yang pakai versi instalan gitu ya untuk siswa itu. Jadi boleh install boleh enggak kalau siswa itu. Karena mereka hanya sebagai audien istilahnya gitu ya, audien. Nanti sebagai kalau jadi kita kalau mau pakai untuk siswa bisa sebatas untuk Vicon aja juga boleh, atau membuat kelas seperti ini juga bisa. Nah, kalau siswa kita di sekolah itu kita nggak deploy Bu ya, hanya guru yang punya akun, mereka nanti siswa bisa pakai akun Google, Yahoo, itu bisa nanti kita undang email mereka. Nah, mereka akan terima undangan. Nanti saya udah membuat tutorial di YouTube ya, bagaimana mengundang siswa yang akun Google ke akun tim kita gitu ya. Ya, alternatif yang kedua kita bisa deploy. Jadi kalau sekolah kita punya website ya, website yang sj.id itu belakangnya, kita bisa deploy gratis ya, gratis mengajukan ke Microsoft. Itu nanti kita pasang di web kita, sehingga nanti kita bisa memproduksi akun ya, seperti yang Bapak Ibu dapat kemarin itu. Nanti sekolah ada adminnya, kemudian nanti kita bisa buat akun untuk semua guru, untuk semua siswa gitu ya, sehingga itu lebih mudah ketika kita mau memanfaatkan di sekolah ya, deploy Office 365 namanya gitu. Jadi bisa Ibu ya. Oke, silakan. Jadi kalau sementara pakai kayak nge-share link yang Bapak kasih gitu ya untuk mereka bisa join sama kita gitu ya Pak? Cukup share link aja nanti mereka join gitu ya? Iya, kalau untuk meeting bisa share link. Nanti memang ada perlu di setting Bu ya, di setting biar bisa dibuka oleh semua orang yang beda organisasi gitu ya. Kalau gini kita sekarang ini satu akun ya, namanya domain guru inovatif. Nanti kalau misalkan siswa itu beda akun, misalkan siswa pakai
Yahoo atau Google, maka nanti kita ada besok saya ajari bagaimana cara men-setting di timnya biar bisa siswa yang tidak punya akun pun bisa join kalau kita Vicon seperti ini gitu ya. Jadi kita kasih linknya, siswa tinggal klik langsung masuk untuk Vicon seperti ini tanpa punya akun tuh bisa. Tapi kalau mau dimasuk kelas ke tim siswa itu bisa pakai akun apa saja. Nanti memang beda status ya. Jadi kalau siswa pakai akun Gmail misalkan kita guru inovatif, nanti siswa akan tulisannya sebagai guest tamu ya. Tapi mereka tetap punya akses untuk mengerjakan tugas, mengerjakan ulangan itu tetap bisa, gitu ya. Baik, makasih Pak Harjono. Oke, terima kasih sama-sama Bu Pita. Oke, silakan kalau ada lagi yang ditanyakan. Pak, boleh tanya Pak? Ya, silakan Bu. Kan selama ini biasanya kita biasa pakai Google Classroom ya Pak? Ya. Kelebihannya kalau pakai ini apa? Atau kemudahannya? Oke. Ibu pakai Google Classroom yang G Suite atau yang Google biasa Bu, yang Gmail biasa? Yang biasa Pak. Yang biasa, oke. Kalau yang biasa itu kan tidak terintegrasi sama meeting seperti ini gitu ya. Untuk Vicon seperti ini ya. Nah, kalau di tim ini kita sudah satu integrasi kan, satu aplikasi ini, jadi kita bisa nge-share materi di tim tadi, nge-share materi bisa. Kemudian tadi kita bisa menambah berbagai channel di sampingnya ya. Channel kalau di Google Classroom nggak bisa membuat channel ya. Kita hanya bisa membuat topik, kalau topik kan di dalam setiap folder, semacam folder gitu ya. Kalau ini kita bisa membuat channel di samping itu channel sesuai kemauan kita. Kemudian ya tadi yang lebih penting kita kan bisa, karena kalau belajar online hanya setiap hari kita share materi saja kan nanti lama-lama bosen. Nah, di sini kan ada ini menu untuk kita Vicon ya, video conference seperti ini. Ini satu aplikasi dengan kelas online-nya. Jadi udah satu kesatuan. Untuk nanti kita membuat tempat tugas juga sudah tersedia ya, sama ya. Jadi paling enggak namanya kelas online itu kan tiga komponen ya, tempat untuk aktivitas belajar, yang kedua untuk Vicon seperti ini, yang ketiga untuk penilaian gitu ya. Nah, di tim ini juga sudah ada semuanya gitu. Nah, saya sudah pernah pakai semua kelas online itu, yang Google Classroom juga pernah pakai, psikologi pernah pakai, tim ya pakai. Yang sekarang saya masih pakai yang tim ini karena saya lebih dinamis gitu ya. Tampilannya nggak begitu membosankan dibanding kalau kita pakai yang lainnya, itu agak kadang terlalu statis gitu kan, agak membosankan. Kalau ini nggak terlalu membosankan. Kalau kuota sama ya, jadi Google Meet juga support dengan kuota yang dari Kemendikbud itu ya, kuota bantuan. Tim juga sama, dia memakai kuota bantuan ya. Kalau di HP kita ada kuota bantuan, maka dia akan masuk ke kuota bantuan yang dari Kemendikbud gitu ya. Sama halnya dengan Google Classroom gitu ya.